Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau terus ada bagi setiap kami di tengah banyak kekurangan kami. Bukti nyata kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena campur tangan pembelaan daripadamu. Saat ini kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan isi hatimu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema anugerah menderita bersama Kristus. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kebanyakan orang Kristen suka berbicara tentang berkat, sukacita, dan kemenangan dalam Kristus. Tetapi ketika berbicara tentang penderitaan, seringkali hati mulai menolak dan muncul pertanyaan, mengapa saya harus menderita jika saya sudah percaya kepada Kristus? Berikut saya akan bagikan 4 poin yang menegaskan bahwa penderitaan bukanlah kutukan, melainkan karunia. Ini terdengar aneh, tapi sangat alkitabiah. 1. Anugerah untuk percaya kepada iman kepada Kristus. Bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian dari Allah. Efesus 2 ayat 8. Kita tidak bisa mengandalkan pikiran atau logika sendiri untuk percaya. Tuhan yang lebih dahulu membuka hati untuk kita mengenal kasih-Nya. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Kristus, karena hal tersebut adalah anugerah terbesar dalam hidup ini. A. Anugerah itu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. B. Anugerah itu membawa kita masuk dalam hubungan kekal dengan Allah. C. Tanpa anugerah ini, kita akan tetap tersesat dalam kegelapan. 2. Anugerah untuk menderita bagi Kristus. Ini bagian yang paling mengejutkan. Paulus tidak hanya berkata bahwa kita diberi hak istimewa untuk percaya, tetapi juga diberi kehormatan untuk menderita bagi Kristus. Mengapa penderitaan disebut anugerah? Karena penderitaan menyatukan kita dengan Kristus. Yesus sendiri menderita di dunia ini. Tidak ada murid yang lebih besar dari gurunya, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 20. Maka ketika kita menderita demi kebenaran, kita sedang berjalan dalam jejaknya. Karena penderitaan membentuk karakter ilahi, seperti yang dituliskan dalam Roma 5 ayat 3-5. Di sana menyatakan bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi saudara, penderitaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan. Karena penderitaan adalah kesaksian iman, seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa jika kita menderita sebagai orang Kristen, jangan malu, tetapi muliakanlah Allah. Dunia melihat kesungguhan iman kita justru melalui penderitaan. 3. Teladan Paulus dan jemaat
Filipi. Surat Filipi ditulis Paulus dari dalam penjara. Namun justru dalam penderitaannya Paulus berkata, seperti yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus, ia tidak mengeluh, tapi melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jemaat Filipi pun sedang menghadapi tantangan dan penganiayaan. Maka Paulus ingin mereka tahu, kalian bukan ditinggalkan Tuhan, kalian justru sedang dipilih untuk mengalami kehormatan yang besar. 4. Aplikasi bagi kita orang percaya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita siap menerima anugerah untuk menderita? Ketika kita berdiri untuk kebenaran dan mengalami penolakan, itu anugerah. Ketika kita menolak kompromi dan jadi bahan ejekan, itu kehormatan. Ketika hidup tidak mudah karena kita mengikut Yesus, ingat saudara, kita sedang berjalan bersama Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita. Jangan anggap penderitaan sebagai hukuman, tapi sebagai kehormatan dari Allah. Filipi 1 ayat 29 menjelaskan, adalah panggilan untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus dan juga bersedia menderita bersama Dia. Itu bukan beban, tapi anugerah. Bukan kutukan, tapi kepercayaan Tuhan kepada setiap kita. Itu sebabnya saudara, jika Yesus rela menderita untuk kita, tidakkah kita juga rela menderita untuk Dia? Kita mau sama-sama percaya bahwa lewat penderitaannya ada mahkota yang tersedia bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan bagi setiap kita yang percaya, pengikut Yesus, kita harus meneladani apa yang Yesus tunjukkan bagi setiap kita. Adalah anugerah untuk kita menderita bersama Kristus. Kita terus bersyukur, kita terus berterima kasih karena segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jikalau semua itu adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, percaya saudara bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak akan pernah dilupakan. Ada Allah yang akan terus menjadi pembela dan penolong bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.